Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Diah Atmarini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan muncul dengan sendirinya sejalan dengan pertumbuhan dan bertambahnya usia mereka menuju kedewasaan. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Setelah mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional, saya paham dan menyadari ternyata sesungguhnya kompetensi sosial dan emosional itu perlu dilatih kepada murid agar sosial emosionalnya lebih matang dan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari antara lain: yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional, yang kedua, kesadaran penuh, yang ketiga, kesejahteraan psikologis. 5 kompetensi sosial emosional yaitu: yang pertama, kesadaran diri, yang kedua, manajemen diri, yang ketiga, kesadaran sosial, yang keempat, keterampilan relasi, dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Kesejahteraan psikologi adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah yaitu bagi murid, yang pertama, saya akan merencanakan dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Penerapan kompetensi sosial emosional ini akan saya integrasikan di setiap langkah pembelajaran sehingga pembelajaran sosial dan emosional tergambar di seluruh rangkaian kegiatan. Yang kedua, menerapkan praktek kesadaran penuh menggunakan teknik STOP serta mengajak siswa untuk mengenali emosi diri sendiri. Yang ketiga, menjadi teladan bagi siswa, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menciptakan iklim serta budaya yang positif di kelas. Yang keempat, menggunakan teknik POCH untuk melatih keterampilan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah yaitu bagi rekan sejawat. Yang pertama, perubahan yang saya terapkan pada rekan sejawat yaitu memperkenalkan atau mensosialisasikan tentang pembelajaran sosial dan emosional serta menyampaikan tujuan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran serta menjadi teladan yang baik. Yang kedua, saya memberikan motivasi kepada rekan sejawat untuk mengaplikasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya mengajak rekan sejawat untuk merefleksi kemampuan sosial dan emosional pribadi dan berkolaborasi untuk menciptakan struktur komunitas dalam penerapan pembelajaran sosial emosional dengan menyamakan persepsi sehingga dapat tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kesimpulan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah sehingga memungkinkan anak dan orang dewasa mendapat dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional.
Pembelajaran sosial emosional berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus mempunyai kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan relasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan relasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Teknik stop. Pengelolaan emosi dapat dilakukan dengan melatih kesadaran penuh dengan teknik stop, yaitu yang pertama stop, atau berhenti melakukan kegiatan yang sedang dikerjakan. Yang kedua, take a deep breath, atau tarik napas dalam. Yang ketiga, observe atau amati. Yang keempat, proses atau lanjutkan latihan selesai. Dengan mempraktekkan stop dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, guru maupun murid akan dapat meminimalisir stres ketika dihadapkan pada kondisi dan situasi konflik baik dengan orang lain maupun dengan beban tugas yang dipikul. Teknik push. Strategi sederhana yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab adalah dengan menggunakan kerangka yang disebut push. Yang pertama, problem atau mengevaluasi situasi. Yang kedua, option atau menganalisis alternatif pilihan. Yang ketiga, outcome atau mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan itu terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, choice atau menentukan pilihan yang diambil serta siap menerima konsekuensi atas pilihan tersebut. Keterkaitan antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan antar materi mulai dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif, modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi, dan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologi secara optimal. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak.
Nilai dan peran guru penggerak dapat diimplementasikan dalam lingkungan sekolah dengan lebih baik apabila warga sekolah menguasai dan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional. Sebagai contoh, keterampilan relasi dapat memperkuat nilai kolaboratif, kesadaran dan manajemen diri dapat meningkatkan nilai mandiri. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.3 visi guru penggerak. 5 kompetensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat dikembangkan dalam kegiatan prakarsa perubahan yang menjadi langkah dalam mewujudkan visi. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.4 budaya positif. Terwujudnya penerapan kompetensi sosial dan emosional dalam iklim dan budaya sekolah, seperti pembentukan keyakinan sekolah, merupakan indikasi terwujudnya budaya positif. Misalnya, untuk menerapkan segitiga restitusi, guru dapat menggunakan teknik stop untuk mengontrol emosi murid sehingga bisa merestitusi murid dan meminimalisir hukuman. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan lebih baik apabila guru mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Misalnya, mengidentifikasi emosi murid untuk memetakan kebutuhan belajarnya. Guru juga dapat membantu meningkatkan kesadaran sosial dan keterampilan relasi dalam diskusi atau kolaborasi kelompok. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih sudah menonton. Salam guru hebat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.